sebelumnya. Lebih dahsyat, karena pada saat itu mereka perahunya tetap di tempat. Dan mereka hanya melemparkan sebelah kanan, ternyata hasilnya lebih besar. Jadi saya menemukan if we rely on God. Yang ketiga, poin saya ketiga yaitu pada saat kita sensitif kepada Tuhan dan saat kita menuruti perkataan Tuhan, hasilnya luar biasa saudara dalam kehidupan kita. Seringkali hal itu gak datang dari Tuhan langsung, kadang-kadang dari teman, dari wisdom, dari orang lain. Tapi pada saat kita sensitif kepada apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang amazing dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengatakan gitu, kita kadang-kadang saya mendengar orang mengatakan gitu, aduh saya udah coba itu berkali-kali, saya udah apply ini, apply itu, saya udah coba. Atau saya sudah coba program itu, saya udah belajarin segala, tapi kok gak bisa-bisa. Saya udah mencoba belajar ini, belajar itu, tapi kok masalah terus. You know what, maybe there's something missing dalam kehidupan kita. Karena dari Alkitab mengatakan dari mulut Tuhan keluar kebijakan dan keluar knowledge, pengetahuan. Jadi asal kita sensitif kepada firman Tuhan, hal-hal yang kita pikir gak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu cerita khusus gitu, di mana Tuhan bawa kita kembali ke tempat semula. Waktu saya pertama kali mau apply graduate school, waktu itu dari bachelor's, saya mau masuk ke master's, karena program kita 5 tahun accounting, jadi langsung masuk ke master's. Nah saya waktu itu apply ke A20 karena A20 diminta financial support ya, kalau mau masuk sekolah itu diminta financial support, make sure ada duit segala macam gitu. Pada saat itu kita nggak punya cukup, saya akan terbuka gitu. Pada saat itu kita nggak punya cukup untuk saya masuk ke graduate school. Dan saya sudah pergi ke salah satu counselor untuk minta I-20, dan ternyata pada saat itu dia mengatakan kamu nggak bisa dapat karena kamu nggak cukup financial support. Dia mengatakan demikian. Dan orangnya itu saya ketemu pada saat itu, namanya saya lupa, Margie Gray atau something like that. Saya ketemu orangnya itu di Texas A&M. Setelah itu singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan, minta gimana nih caranya, karena saya nggak bisa menemukan cara lain gitu. Either saya stop jalan, karena pada saat itu financial crisis tahun 99, Chris Mon, saat itu that was the time I was trying to apply for graduate school. Saat itu saya bingung, saya nggak ada cara lain gitu, di Indonesia juga nggak bisa gitu. Dan pada saat itu saya bingung, ini siapa saya mesti stop sekolah saya. Dan pada saat itu saya berdoa sama Tuhan. Selama 1 minggu saya berdoa, dan Tuhan bilang, why don't you try again? Kamu coba lagi. Saya pikir, coba lagi siapa tahu ya. Ini manusia berpikir kan. Siapa tahu, soalnya konselornya itu ada 10 orang gitu. Saya pikirnya, siapa tahu coba lagi orangnya beda gitu kan. Kita mikirnya gitu kan. Kalau misalnya ditolak visa gitu mikirnya, aduh Tuhan waktu itu ditolak sama si itu. Saya sekarang maunya itu Tuhan. Itu katanya gampang gitu. Di Indonesia kan begitu tuh. Nah, saya juga waktu itu mikirnya gitu. Siapa tahu dapat yang lebih gampang. Dikasih gitu. Kasihan tuh gimana muka saya gitu, kasihan. Siapa tahu dikasih. Ternyata pas saya appointment masuk orang yang sama, saudara. Saya pikir, waduh, this is it, I'm done. Saya ngomong sama dia gitu. Saya bilang gini. Saya share ini yang saya punya, segini banyak, gini. And then dia calculate something, I don't know what she calculates. Dia calculate something segala. Tiba-tiba dia bilang, yes you can. You can what? Yes you can, katanya. Kamu bisa dapat. Dia bilang, kenapa? Ya ini caranya, gini. Dia yang cariin cara malah terus saya. Pertama kalinya saya ketemu dia, galak yang bukan main. Saya bikin orang kasar bener, galak bener. Kedua kalinya dia yang malah cariin saya solusinya. Dan setelah itu dia urusin Tuhan itu keluar dari orang yang sama. Seringkali saudara dalam kehidupan kita nggak tahu Tuhan akan lakukan apa dalam kehidupan kita. Sama seperti Simon Petrus, dia nggak bayangkan bahwa dari tempat yang sama dia akan mendapat hasil yang luar biasa. Dari tempat di mana dia baru aja ditebarkan, nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dapat. Seringkali dalam kehidupan kita pun demikian saudara. Kita nggak expect something, tapi Tuhan sediakan something yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pada saat itu Tuhan ada di sana.
Sebelumnya Tuhan nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita baca di ayat 7, 6-nya saya baca dulu, lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7 mengatakan, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, saudara, Petrus masih nggak ingat. Dan dari semua murid itu yang ingat cuma Yohanes. Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Yang saya dapat dari sini, saudara, seringkali itu manusia tuh suka lupa. Ya. Coba, saya mau saudara angkat tangan. Ya. Ini jujur aja, saya minta semua respon secara sejujur-jujurnya ya. Siapa yang di sini tidak pernah lupa? Wah, Irfan dahsyat. You know what, Irfan? Your wife is so lucky to get you. Because I forget all the time. Aduh, saya pernah share di Kingdom Care Group. Kadang-kadang hari apa aja, trashnya apa aja saya lupa kok. Hari Selasa trash gitu. Nanti jadi teriak, hari Selasa trash, keluarin. Oh iya, baru saya ingat. Kalau enggak saya lupa, pernah malah sekali waktu, saking baiknya Irfan ya saudara, ini saya orangnya masih hidup jadi lebih baik saya share samping baik bak orangnya gitu ya, daripada nanti orangnya sudah pergi gitu ya, dia SMS saya ingetin, besok trash, jangan lupa. Sering kali lupa, kita ini manusia. Mereka pun sama, saudara. Murid-murid Tuhan pun sama. Orang-orang yang sama, murid-murid yang sama. Mereka lupa. The exact same situation, situasinya mirip. Sama mereka 3 tahun yang lalu, mereka tempat yang sama. Mereka tetap lupa. Gak ada tuh yang bilang ke Tuhan. Yang bilang cuma Yohanes. Seringkali dalam kehidupan kita punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu lupa. Orang Israel pun juga demikian. Berkali-kali Tuhan melakukan miracle. Tapi mereka tetap lupa. Kita dalam kehidupan kita pun demikian. Makanya seringkali kalau kita menerima, kemarin kita ada sharing dalam care group. It never gets old when somebody posts saying we trust in God. Kenapa? Karena seringkali kita lupa. Alasannya kenapa kita mendapatkan berkat setiap kali ada orang yang mengatakan demikian adalah karena seringkali kita lupa. Kita adalah manusia yang mudah lupa. Sedangkan Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah lupa, saudara. Jadi yang keempat yang saya pelajari dari perkataan ini yaitu kita harus selalu remember. Kita harus selalu ingat experience kita sama Tuhan. Dan langsung mengenali pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita nggak recognize, kita nggak kenalin gitu. Kalau pada saat itu Yohanes nggak mengatakan itu Tuhan, mungkin mereka nangkap ikan, happy gitu aja, that's it. Nggak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Nggak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat nanti yang ke poin yang ke-5. Poin keempat yaitu itu. Kita harus recognize kerjaan Tuhan, kita harus remember segala experience kita dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita strong dan bahkan lebih kuat pada saat nggak ada excitement lagi. Mungkin nggak ada excitement lagi kelihatannya. And nggak hanya apply ke dalam ikut Tuhan, tapi juga apply dalam kehidupan kita, suami istri, marriage, and everything. It applies dalam kehidupan kita. Kita harus selalu remember that experience. Karena pada saat itu bangsa Israel pun bisa lupa. Seringkali kita juga lupa. Nah, ada satu cerita yang lucu. Waktu suatu saat ini ada beberapa orang yang tahu, beberapa orang di sini mungkin tahu waktu itu kita pernah beli burger gitu ya. Saudara sering beli burger juga mungkin sama untuk beli burger gitu. Suatu kali kita beli burger dari Burger King, ya, bukan pada saat retret ini loh ya. I know it was all Burger King tapi bukan saat ini. Karena kita King lovers ya. Jadi kita pergi Burger King, I think it was Burger King. Yeah. Anyway, so jadi kita makan, terus tiba-tiba si Lizzie break out in allergy, gitu, bentol-bentol segala begitu. Padahal makannya burger, gitu. Kita udah makan berkali-kali burger, tapi nggak ada yang spesial gitu. Tapi dia bentol sakit ya gitu. Terus akhirnya kita kasih Benadryl gitu. Waktu
Waktu itu kita sempat tanya sama Bu Mutia segala gimana, what do we do gitu. Dia udah bental-bental gini. Sedangkan Benadryl mengatakan, Benadryl Kids kalau saudara baca, do not give to children under the age of 5 or 6 or something like that. Jadi saya waktu itu sempat takut, dikasih nggak ya, kalau dikasih nanti banyakan, tapi kalau nggak dikasih kok kasihan katanya gitu. And then after that, karena saya yang kurang bijaksana, ya, after itu saya beliin popa. Saya beliin popa dan saya belinya avocado lagi. Katanya avocado bisa membuat alergi makin parah, jadi tambah parah dia ternyata. Setelah kasih, like, waduh ini memang papanya gawat. Jadi waktu itu saya beliin popa. Nah, after that, saudara, dia selalu remember. Kita kalau mau beli burger dia bilang gini, Daddy don't buy burger. Kenapa? Nanti isi bentol-bentol merah. Nah kita waktu itu pernah juga, saya mau beli avocado gitu. Nah, waktu itu kita pergi ke Popa gitu, dia bilang, tapioka, dia bilang gini, dia bilang, jangan beli avocado Daddy, nanti isi bentol-bentol merah. She remembers until now. Dia ingat saudara. Nah kita bisa belajar seringkali dalam kehidupan kita. Untuk kita experience sama Tuhan itu perlu diingat saudara. Seringkali kita mudah lupa. Baru aja orang Israel apalagi tuh, baru aja ada miracle, berapa lama lagi menggerutu. Gampang sekali kita lupa. Kalau anak kita aja bisa ingat, saya belajar, kita harus bisa ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Experience kita sama Tuhan itu very precious. That's why Yohanes ingat, Yohanes bilang itu Tuhan. Dia remember, karena pada saat pertama kali terjadinya ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus. Yang dua nggak ingat tapi satu ingat. Pada saat itu. Nah itu yang keempat. Yang kelima saudara. Nah ini yang very interesting. Saya tadi bacanya nggak selesai sengaja. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Aneh nggak? Saudara merasa aneh nggak nih kata-kata ini? Saya merasa aneh karena saya baca ini Petrus ini memang Pak Somi waktu itu udah bilang dia sedikit nekat gitu. Ya memang nekat sih orang. Tapi bodoh nekat gitu ya. Bodoh nekat. Jadi saya baca ini saya sempat mikir juga gitu. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Yang saya temukan very interesting dari sini adalah dia terjun ke dalam danau. Karena pada saat itu mereka nangkep ikan. Dia sudah dapat banyak ikan. Gimana dengan ikannya? Gimana dengan perahunya? Gimana dengan teman-temannya? Oh dia langsung masuk ke dalam danau. Nah di sini yang saya katakan ada sesuatu yang berubah. Pada saat